Khusus pembelian cash atau kredit, kita bakalan kasih diskon spesial buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Nah, hari ini saya berkunjung ke showroom Toyota ya, dan kali ini kita berada di Toyota Auto 2000 Pramuka, dan sekarang kita juga bersama Mas Iqbal lagi nih yang sudah sering di sini juga. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum kenal nih Mas Iqbal, boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Adipras. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Muhammad Iqbal dari Toyota Auto 2000 Pramuka. Jika Bapak Ibu semuanya yang lagi mencari info promo Toyota, bisa banget hubungi Iqbal di 085172190037. Atau Bapak Ibu semuanya mau langsung berkunjung ke showroom, bisa banget nih langsung datang ke Toyota Auto 2000 Pramuka yang beralamat di Jalan Utang Kayu nomor 147 Jakarta Timur. Selain melayani pembelian mobil baru, di sini kita juga ada bengkel servis ya Bapak Ibu semuanya. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang ingin servis, bisa banget datang langsung ke Toyota Auto 2000 Pramuka atau hubungi Iqbal terlebih dahulu, biar Iqbal bantu aturkan jadwalnya buat Bapak Ibu semua servis, biar nggak ribet lagi nih ngantri-ngantri untuk servisnya. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya yang lagi mencari mobil baru, pas banget nih momennya, karena kita di bulan ini mempunyai banyak promo-promo menarik. Yang pertama, khusus pembelian cash atau kredit, kita bakalan kasih diskon spesial buat Bapak Ibu semuanya. Nah, bahkan kita juga punya stok NIK 2023. Khusus pembelian NIK 2023, kita bakalan kasih diskon spesial tambahan lagi buat Bapak Ibu semuanya. Tapi stok yang terbatas, jadi Bapak Ibu semuanya harus cepet-cepetan nih. Nah, yang kedua, kita ada promo DP ringan mulai dari 10%. Dan untuk unit yang samping Iqbal, Toyota Fortuner DP-nya mulai dari 70 jutaan aja. Dan untuk Innova Zenix di samping Iqbal juga DP-nya mulai dari 50 jutaan aja. Dan untuk Toyota Foxy untuk DP-nya mulai dari 60 jutaan aja. Mobil terbaru kita Yaris Cross DP-nya mulai dari 40 jutaan aja. Dan Avanza Veloz kita DP-nya mulai dari 30 jutaan aja. Yang ketiga, kita juga ada promo bunga 0% untuk tenor selama 1 tahun. Dan kita juga punya bunga-bunga ringan yang lainnya khusus untuk pembelian tenor 2-5 tahun. Jadi pembelian cash atau kredit kurang lebih sama aja karena kita punya promo bunga 0%. Yang keempat, kita juga ada promo menarik untuk Avanza Veloz Rush. Kita akan berikan gratis asuransi selama 2 tahun. Jadi, kalau Bapak Ibu semuanya kredit selama tenor 5 tahun, cukup bayar asuransinya hanya 3 tahun karena 2 tahunnya kita sudah gratiskan. Nah, yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Untuk Bapak Ibu semuanya ingin menukarkan unit lamanya menjadi unit Toyota baru, bisa banget langsung ke Iqbal aja. Bapak Ibu nggak perlu lagi keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu semuanya bakalan dapat harga penawaran terbaik di sini. Yang keenam, kita ada paket servis gratis meliputi jasa oli spare part sampai dengan 60.000 km atau 3 tahun. Jadi Bapak Ibu semuanya nggak perlu untuk mengeluarkan biaya servis lagi karena udah kita gratiskan. Yang ketujuh, kita juga ada layanan darurat 24 jam gratis untuk selama 5 tahun. Jadi, buat Bapak Ibu semuanya mengalami kendala-kendala di jalan, langsung aja hubungi kami. Maka, tim kami akan memberikan bantuan gratis selama 24 jam. Nah, kita bareng Mas Iqbal lagi dari Auto 2000 Pramuka ya. Tadi juga sudah disebutkan semuanya promo-promonya di sini cukup menarik. Bahkan Mas Iqbal juga masih punya stok-stok NIK 2023 yang kalau teman-teman berminat itu bisa mendapatkan diskon tambahan, tapi harus cepet-cepetan karena stoknya memang sudah nggak banyak lagi gitu ya. Jadi teman-teman yang cari info seputar Toyota, ingin cari promo-promo terbaik, langsung hubungin Mas Iqbal, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit ya. Kali ini sudah ada 2 unit yang berbeda kelas sebenarnya ya, tapi kalau secara harga hampir mirip-mirip. Di mana ada Toyota Fortuner GR Sport versus ada
Innova Zenith Q Modelista yang memang secara harga sudah di atas 600 jutaan dua-duanya. Nah, kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bandingkan, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota Fortuner ataupun Toyota Kijang Innova Zenith, nanti teman-teman boleh langsung cek di kolom deskripsi ya, supaya teman-teman tahu seberapa sih selisih harganya gitu ya. Oke, kita mulai bongkar ya. Kita lihat dari Toyota Fortuner, ini di atas kacanya, dia walaupun lebih mahal, belum dilengkapi dengan TSS ya, jadi belum ada Toyota Safety Sense. Sedangkan untuk Toyota Kijang Innova Zenith Q, dia sudah dilengkapi dengan radar TSS atau Toyota Safety Sense yang memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya sudah dilengkapi dengan pre-collision system yang bisa melakukan pengereman otomatis jika dibutuhkan. Kemudian juga ada adaptive cruise control. Jadi pada saat kita mengaktifkan cruise controlnya, dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya yang lebih lambat. Kemudian juga dilengkapi dengan blind spot monitoring, supaya kalau ada mobil dari belakang, kanan kiri mau mendahului, dia memberikan peringatan. Begitu pula saat mau mundur juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Jadi pada saat mundur ada yang mau lintas di belakang, dia juga akan memberikan peringatan juga. Lalu kita bandingkan untuk lampu-lampunya. Ini yang menarik dari Toyota Fortuner, ada lampu di RL-nya ya. Ini modelnya string, cukup sporty ya, dengan lampu utama yang sudah LED by beam proyektor. Dan di sini juga dilengkapi dengan fog lamp, sudah lampu LED juga ya. Kemudian dilengkapi dengan lampu senjanya yang di bawah yang bisa bergantian dengan lampu sennya sudah LED juga. Lalu untuk Innova Zenith Q Modelista, ini untuk lampu utamanya LED multi reflektor ya, sudah warna putih. Ini lampu di RL dan juga bisa bergantian dengan lampu sennya juga. Plus lampu fog lampnya, dia juga sudah LED juga di paling bawahnya ya. Tapi sedikit menarik dari Toyota Innova Zenith Q, dia sudah ada auto high beam. Jadi pada saat berpapasan dengan mobil lain di malam hari, dia bisa meredupkan lampunya secara otomatis agar pengendara di depannya tidak silau. Lalu kita lihat di sini di bagian tengahnya untuk Innova Q, dia juga sudah ada kamera depan ya. Jadi sudah dilengkapi dengan kamera 360, lengkap dengan dua sensor juga di bagian depannya kanan kiri. Jadi ada sensor dan juga kamera depan untuk keamanan saat di tempat sempit ataupun di kemacetan. Lalu untuk Toyota Fortuner ini juga sama, dia sudah ada kamera 360 depannya juga. Kemudian dia juga dilengkapi dengan sensor juga ya. Kanan kiri ada dua titik gitu ya. Jadi ada sensornya juga dan kamera depannya juga, jadi sama juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota New Fortuner GR Sport 2024. Dan ini adalah tampak depan dari Toyota All New Kijang Innova Zenith Q Modelista Hybrid 2024. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Toyota New Fortuner dan Innova Zenith Q ini sangat berbeda ya. Dimana untuk Toyota New Fortuner GR Sport ini dia dilengkapi dengan mesin diesel 2800 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi VNT intercooler. Dimana dengan mesin ini dia memiliki tenaga di 203 PS pada 3000 sampai 4000 rpm dan torsi maksimal di 50.9 kgm pada 1600 sampai 2800 rpm. Dan kita lihat untuk Kijang Innova Zenith yang Q Modelista ini menarik karena dilengkapi dengan mesin baru, yaitu mesin bensin 2000 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi hybrid. Jadi sudah mesin hybrid ya. Dimana dengan mesin ini Toyota New Kijang Innova Q Hybrid Modelista ini dia memiliki tenaga di 186 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 19.1 kgm pada 4.400 sampai 5.200 rpm. Dan untuk torsi tambahan dari motor listriknya itu di 21 kgm. Jadi secara mesin memang berbeda karakter, beda juga bahan bakarnya, dan tenaganya memang perlu diakui Fortuner lebih besar sedikit dibandingkan dari Innova hybridnya.
Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Kita bandingkan dari kaki-kakinya terlebih dahulu ya. Kita lihat untuk Innova Scenic yang Q Modelista. Ini dilengkapi dengan velg R18 warna silver dengan profil ban 225/50 yang sudah dilengkapi juga dengan rem cakram, ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Lalu untuk Fortuner, ini secara ukuran velg sama sebenarnya ya, R18 juga warna hitam. Tapi untuk bannya dia lebih besar, yaitu di 265/60. Jadi kelihatan lebih gede bannya gitu ya. Dengan rem yang sudah cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist juga. Lalu di atas rodanya ini sama-sama ada over fender nih. Tapi kalau ngomongin Innova dia kayak menyambung gitu ya sampai belakang. Kemudian untuk Fortuner dia ditambahin ini footstep ya di samping sini. Jadi kayak terpisah, jadi kelihatan lebih maco gitu ya, kelihatan lebih tangguh. Dan untuk Innova dia ada body kit Modelista sampingnya di sini. Lalu untuk spionnya ini hampir sama ya, karena sama-sama di finishing warna body ya. Ada lampu sennya juga, pengaturan kacanya juga sama-sama elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis sama juga, dan sudah connect dengan remote-nya, tidak ada perbedaan juga. Lalu di bagian kacanya ini sama-sama ada talang air juga di atas sini. Kemudian di bagian paling atas, kalau Innova kosong, di Fortuner dia sudah ada roof rail ya, menunjukkan mobil SUV-nya. Kemudian di bagian bawahnya kacanya ini sama-sama dilengkapi dengan list berwarna chrome. Lalu di handle pintunya ini juga menarik karena untuk Toyota Fortuner sudah di finishing warna chrome dan sudah ada akses smart entry-nya. Begitu pula dengan Innova, di sini juga warna body tapi ada chrome-nya juga sedikit gitu ya. Jadi tampak elegan juga dengan akses smart entry juga karena kuncinya sama-sama sudah keyless. Lalu kita lihat untuk roda belakangnya, ini tentunya sama persis dengan depannya ya. Dan menariknya baik Innova tipe Q ataupun Fortuner GR Sport ini sama-sama dilengkapi juga dengan rem yang sudah cakram. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota New Fortuner GR Sport 2024. Dan ini adalah tampak samping dari Toyota All New Kijang Innova Scenic Q Hybrid Modelista 2024. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas sama-sama sudah ada antena model sirip U atau shark fin. Lalu di sini juga dia ada roof spoiler sama juga ya dengan stop lamp di tengahnya. Dan untuk kacanya juga sama-sama defogger, jadi sudah anti embun dan dilengkapi juga dengan wiper belakang. Lalu di bagian tengah di sini kalau Fortuner dia ada garis list ya berwarna chrome yang seolah-olah menyambung sampai samping-sampingnya juga, dan di tengahnya juga dilengkapi dengan emblem Toyota serta emblem Fortuner berwarna dark chrome juga ya. Lalu di bawahnya dia juga dilengkapi dengan kamera belakang karena ada kamera 360-nya. Lalu untuk Innova di sini ada garnish list yang lebih lebar gitu ya. Kemudian di tengahnya juga dia ada logo Toyota berwarna chrome serta dilengkapi juga dengan kamera belakang juga. Dan untuk lampu-lampunya ini untuk Innova ini lampu rem dan lampu belakangnya sudah LED ya. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bolam halogen. Lalu untuk Toyota Fortuner di sini untuk lampu rem, kemudian lampu belakang dan lampu sennya sudah LED, tapi untuk lampu mundurnya juga masih bolam halogen. Lalu kita lihat pada bumper bawahnya, baik Fortuner, dia juga ada 5 sensor belakang ya. Jadi selain ada kamera, ada 5 sensor. Untuk Innova juga sama, ada 5 sensor juga ya. Dan di bagian bumper bawahnya sama-sama ada body kit. Untuk Fortuner juga ada 2 lampu reflektor kanan kirinya. Dan untuk Innova, dia pakai body kit Modelista dengan 2 lampu reflektor juga kanan dan kirinya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Kijang Innova Scenic Q Modelista Hybrid 2024. Dan ini adalah tampak belakang dari Toyota New Fortuner GR Sport 2024. Untuk kuncinya ini hampir sama persis ya. Jadi di sini modelnya sama, tombol-tombolnya juga sama nih. Ada tombol lock di atas, unlock, kemudian ada untuk membuka bagasi belakangnya bisa dari remote juga. Ada logo Toyota di bawahnya ya. Dan di belakangnya sama-sama ada silhouette. Di sini ada silhouette Fortuner dan di sini ada emblem Innova gitu ya. Jadi hampir mirip kunci-kuncinya ya. Jadi kalau kita kunci ini juga sama-sama langsung terlipat otomatis nih spionnya karena sudah connect dengan remote-nya juga ya. Tapi kalau saat kita unlock, Fortuner dia nggak langsung membuka. Jadi dia hanya membuka pada saat mesinnya dihidupkan. Tapi kalau Innova dia dari remote-nya sudah langsung membuka otomatis. Jadi kuncinya hampir sama dan sudah keyless ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke dalam nggak perlu ngeluarin kunci. Di sini kalau Fortuner ada tombol ini bisa dipencet, bisa mengunci ataupun membuka lock dari pintu-pintunya. Kalau Innova kalau mengunci dia di-scan ya jari kita. Kemudian kalau mau masuk kita masukin jari kita, dia akan membuka.
Untuk door trim depannya ini juga belum ada perubahan ya. Di bagian pojok atas di sini ada tweeter atau speaker tambahan. Untuk bahan-bahannya sebagian besar bahan hard plastik ya. Ada alis warna silver. Handle pintunya juga dilapis chrome. Kemudian di bagian armrestnya ini sudah dilapis soft touch ya, berwarna hitam. Begitu pula di bagian atasnya ya. Kemudian di sini ada lapisan warna black glossy lengkap dengan tombol-tombol pengaturan power window-nya. Kemudian ada tombol untuk pengaturan spion juga ya, untuk melipat juga, plus ada tombol central lock-nya. Di bawah ini ada speaker ya, kemudian juga ada cup holder dan ada door pocket yang panjang dan ada lampu penerangan di samping pintunya ini. Lalu sebelum kita masuk, ini dia juga ada tambahan plat ya. Logo GR berwarna silver gitu ya, menimbulkan kesan elegan dan sporty. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam untuk nuansa dashboardnya ini juga hampir full warna hitam semuanya dengan aksen-aksen list-list warna silver gitu ya. Kemudian di bagian kanan ini dia ada pegangan tangan ya untuk membantu kita saat lagi masuk tadi. Kemudian di sini juga kisi-kisi AC-nya ada list warna silvernya. Di bagian atas speedometernya di sini sudah ada lapisan soft touch-nya juga ya. Lalu untuk menyalakan mesin di sini tombolnya ya sudah start engine. Kemudian di bawah sini banyak tombol-tombol ya, ada security system, ada parkir assist, ada untuk membuka bagasi dari dalam ya, bisa elektrik dari sini, dan untuk nonaktifkan atau aktifkan dari power backdoor-nya ya, bisa dimatikan dari sini. Dan untuk ban joknya ini menarik karena sudah full dilapis kulit ya, bahannya juga cukup premium dengan jahitan warna putih. Kemudian di sini untuk pengaturan sandarannya dia juga sudah elektrik ya, jadi tombol di sini. Kemudian untuk pengaturan ketinggian jok di sini juga bisa ya, sudah elektrik juga. Lalu untuk maju mundurnya juga sudah elektrik, jadi pengaturannya sudah elektrik semuanya. Untuk setirnya modelnya 3 spoke dan sudah dilapis kulit dan ada wooden panel di bagian atasnya ya. Di sini ada logo GR ya dengan aksen ornamen warna silver di bagian bawahnya. Kemudian di kanannya ini ada tombol-tombol untuk pengaturan MID-nya, dan di kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan mode head unit audionya atau audio steering suite-nya ya, lengkap dengan voice command dan untuk mengangkat telepon. Di bagian tengah di sini ada logo Toyota berwarna chrome serta ada airbag untuk pengemudi ya. Jadi airbagnya untuk GR Sport yang 4x2 ini hanya ada 3 airbag di depan aja ya. Jadi samping-sampingnya belum ada airbag. Dan untuk setirnya ini dia juga bisa diatur nih ya. Sudah bisa naik turun dan juga sudah bisa maju mundur. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Kemudian di belakang sini dia juga ada tuas-tuas untuk pedal shift-nya ya. Jadi kita bisa merubah gigi secara manual dengan hanya menarik tuas-tuas yang di sini ya. Jadi cukup praktis juga. Di kanannya ini dia ada tombol-tombol untuk menyalakan lampu-lampunya yang lengkap dengan pilihan auto, dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Plus di bawahnya ini dia juga ada tombol untuk menyalakan cruise controlnya ya, walaupun belum adaptif tapi sudah dilengkapi dengan cruise control di bawah ini. Untuk menyalakan mesinnya karena sudah keyless jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya yang di kanan ya. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ini masih standar ya, belum yang animasi full kayak mobil-mobil zaman sekarang gitu ya. Tapi untuk MID-nya dia sudah full TFT sebenarnya ya. Jadi informasi-informasinya cukup banyak dan sudah digital gitu ya. Untuk RPM-nya di kiri masih standar, di kanan untuk kecepatannya juga masih standar. Tapi secara keseluruhan sebenarnya modelnya juga sudah cukup sporty ya untuk di bagian speedometernya ini. Di tengah di sini ada kisi-kisi AC utamanya ya, ada 2 blower dengan list warna black glossy ya. Di tengahnya ada jam digital dan tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Lalu di bawah ini dia ada audionya ya. Ini head unitnya sudah touchscreen. Ini juga cukup besar ya, sekitar 89 in. Kemudian ada Apple CarPlay, Android Auto juga ya, untuk fitur-fiturnya cukup lengkap. Medianya juga cukup banyak di sini. Sumbernya di sini ada Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay juga ya. Ke USB juga bisa ya. Kemudian dia juga ada untuk koneksi nih ya. Jadi ada Miracast juga gitu ya, selain Android Auto dan Apple CarPlay. Plus juga bisa ngecek e-money juga ya. Jadi ada untuk mengecek e-money atau flashnya juga gitu. Jadi sudah lumayan lengkap. Plus kalau kita rubah ke R atau mundur atau kita belok gitu ya, dia akan menampilkan kamera 360-nya ya. Jadi sudah lengkap dengan kamera 360. Jadi cukup menarik untuk head unit audionya. Lalu di kanan kirinya di sini juga ada kayak tiang ya, kanan kiri berwarna silver dengan lapisan kulit ya dengan jahitan warna putih gitu ya. Jadi kelihatan menimbulkan kesan sporty dan kekar gitu ya. Ketutup kemudian di sini pengaturan AC-nya sudah digital semuanya, dan menariknya juga sudah dual zone ya. Sini tombol-tombolnya cukup lengkap ya, ada pilihan auto juga, ada rear defogger, front defogger, pengaturan kipasnya. Untuk arah semburannya juga ada, bisa diatur badan ke kaki atau badan aja, bisa untuk rotasi udaranya juga di sini, dan untuk menyalakan AC blower belakangnya juga ya.
Dan secara keseluruhan untuk tampilan dari dashboardnya ini memang belum ada perubahan, tapi nuansanya masih memang terlihat sporty dan kelihatan agresif. Di bawah sini juga ada laci terbuka kecil ya, lengkap dengan power outlet di sebelah kirinya, bisa untuk ngecas, dan menariknya sudah ada wireless charger juga nih. Jadi teman-teman kalau nggak bawa kabel, ada wireless chargernya juga nih. Lalu di sini dia dilapis bahan wooden panel ya di bawah sini, dan di bawahnya ini kalau dibuka dia juga ada 2 cup holder ya untuk penyimpanan lumayan juga gitu ya. Model tuas transmisinya sudah cukup modern ya dengan aksen-aksen warna silver ya di atas dan di bawah-bawahnya, dan pilihannya ada parkir, mundur, neutral, drive, dan sport ya. Jadi sudah triptonic. Jadi ada pilihan spotnya, bisa merubah gigi secara manual, bahkan terkoneksi dengan pedal shiftnya tadi ya. Jadi tinggal tarik-tarik yang ada di setir aja. Untuk rem tangannya dia masih model tarik ya. Dan di sini tombolnya sudah dilapis chrome dan ada lapisan kulitnya juga ya. Kemudian di sini banyak tombol-tombol, ada pilihan Eco Mode, ada Normal Mode, dan juga Sport Mode. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja ada 3 pilihan untuk modenya. Lalu di sini ada tombol VSC. Kemudian di sini dia juga ada console box nih, cukup besar, lebar gitu ya. Untuk ampres juga cukup nyaman karena sudah dilapis kulit dengan jahitan warna putih ya. Kemudian kalau dibuka boxnya ini juga cukup besar ya, kotak dan cukup dalam juga. Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya ya, cukup besar untuk penyimpanan. Ditambah lagi di atas ini juga ada lacinya nih, yang tertutup juga, dan ini sudah dilapis kulit ya dengan jahitan warna putih, dan ada emblem Fortuner berwarna silver juga. Lalu di pojokan di sana juga ada tweeter atau spear tambahan, ada airbag juga untuk penumpang depannya. Di sisi AC-nya juga ada list warna silvernya, dan di atas dia juga ada pegangan tangan untuk penumpang depannya. Di atas bagian plafon juga ada sun visornya ya, lengkap dengan lampu tambahan dan kaca yang bisa dibuka tutup juga. Di kiri sini ada pegangan tangan untuk penumpang depan yang sudah retract. Lalu menariknya untuk lampu cabinnya ini sudah LED nih ya, warna putih, jadi cukup terang nih kalau di malam hari, lengkap dengan indikator yang terkoneksi dengan pintu. Jadi kalau ada pintu yang kurang rapat, kalau ini diatur di door, dia akan nyala secara otomatis ya. Dan di sini juga ada tempat untuk menyimpan kacamata ya, cukup praktis jadinya. Dan untuk spion dalamnya menariknya juga sudah auto dimming ya, jadi anti silau. Dan di kanannya ini dia bagian driver juga ada sun visor, lengkap dengan lampu tambahan dan ada kaca yang bisa dibuka tutup juga. Kemudian di atas driver di sini juga ada pegangan tangan ya, tapi untuk Fortuner yang 4x2 walaupun GR Sport ini airbag sampingnya nggak ada, jadi hanya 3 di depan tadi aja gitu ya. Kemudian untuk seat belt-nya di sini sudah 3 titik penguncian untuk driver dan penumpang depannya yang tentunya sudah pro tensioner dan force limiter. Kemudian di atas jok di sini juga ada headrest yang sudah dilapis kulit ya. Dan menariknya ada emblem GR-nya nih untuk membedakan dengan tipe-tipe lainnya, karena ini yang tipe GR jadi ada emblem GR-nya. Dan di paling bawah dia ada karpet alas dengan logo GR juga tentunya, dan juga ada 1 buah apar untuk keamanannya. Nah, untuk door trim depan dari Innova ZeniQ Modelista ini juga didominasi warna hitam dan ada bagian-bagian yang soft ya, dari armrestnya sampai atasnya dengan list-list warna silver juga gitu ya. Jadi tampak elegan, termasuk handle pintunya sudah dilapis chrome. Di sini ada tombol-tombol pengaturan kaca jendelanya juga sudah all auto juga. Lalu ada tombol central lock dan pengaturan spionnya termasuk untuk melipat ya. Di bawah sini dia ada speaker utamanya untuk pintu kanan kiri. Di bawah juga ada cup holder dan ada door pocket serta ada lampu kecil warna merah ya. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini kelihatan lebih simple ya untuk Innova, tapi kelihatan modern gitu ya dengan layar audio yang sudah floating. Kemudian di pojokan sini juga ada tweeter atau speaker tambahan ya di pojokan. Lalu di sini kisi AC-nya juga ada aksen-aksen warna silvernya, dan di sini tombol-tombolnya banyak juga ya. Jadi ada untuk manual leveling, untuk auto high beam, kemudian ionizer atau untuk air purifiernya ya, ada security system, ada untuk menonaktifkan perintah suaranya ya, buka bagasi belakangnya, plus tombol untuk membuka bagasi secara elektriknya bisa dari sini juga ya. Dan untuk ban joknya ini juga sudah kulit full gitu ya, dengan bintik-bintik di tengahnya dengan motif-motif yang cukup sporty juga dan semi bucket juga modelnya. Kemudian di sini juga ada airbag samping juga karena airbagnya sudah full sampai belakang, lengkap dengan pengaturan sandarannya. Ini masih manual ya di bagian driver. Pengaturan ketinggian joknya juga ada tapi masih manual juga, dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya untuk Innova ZeniQ dia modelnya 3 spoke dan ini sudah dilapis kulit full warna hitam semuanya ya. Kanan kirinya ada aksen list-list warna silver, di bawahnya juga. Kemudian di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome serta sudah dilengkapi juga dengan airbag untuk pengemudi. Dan di kanan ini lebih lengkap tombol-tombolnya karena sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control,
serta ada tombol lane keeping assist juga, dan juga ada mode untuk head unit audionya ya. Dan di kirinya dia ada tombol untuk pengaturan MID, dan juga di sini ada untuk volume serta voice command untuk head unit audionya juga. Dan untuk setirnya ini juga sudah bisa diatur naik turun, bisa maju mundur juga, jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik juga ya. Kemudian di belakang setir di sini juga ada tuas-tuas pedal shift juga, jadi bisa menurunkan gigi atau menambah gigi juga ya, sama juga yang ada di Fortuner. Kemudian di kanannya dia ada saker-saker untuk menyalakan lampu-lampunya lengkap dengan pilihan auto, dan di kirinya ada saker-saker untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang standar ya. Untuk menyalakan mesinnya sama dengan Fortuner juga, ini sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start button yang di tengah ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan, bedanya dengan Fortuner ini nggak ada suaranya ya. Kalau Fortuner solar dia lebih berisik gitu ya. Ini bahkan nggak ada sama sekali suara, karena saat dinyalakan itu hanya yang bekerja EV-nya atau motor listriknya, jadi belum menggunakan mesin bensinnya, jadi benar-benar nggak ada suaranya alias senyap kayak gini ya. Dan kalaupun dia nanti jalan pelan, kalau seandainya motor listriknya masih ada baterainya full, itu juga dia hanya nyala motor listriknya, jadi nggak ada suaranya juga, makanya ditambahkan suara-suara tambahan gitu ya. Dan di sini tampilan speedometernya juga cukup modern ya, jadi sudah animasi digital untuk MID-nya, untuk kilometernya, kemudian ada informasi-informasi untuk AV, pintu, pemakaian seat belt, kemudian informasi-informasi standarnya juga ya, termasuk untuk baterainya juga ya. Dan di sini juga ada indikator untuk lane keeping assist dan juga adaptive cruise control-nya juga, karena sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen juga ya, dan ini layarnya kelihatan lebih besar ya, floating juga modelnya, dia sekitar 10 in, dan untuk fitur-fiturnya dia cukup banyak juga ya, jadi sudah ada USB, radio, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay juga, jadi lengkap juga. Plus kalau dirubah ke R atau mundur, dia juga ada kamera 360-nya juga ya, sama dengan yang ada di Fortuner juga. Di bawahnya kisi AC-nya standar ya, ada list warna silver, pengaturan AC-nya juga sudah digital di sini ya, lengkap dengan pilihan auto, ada untuk sirkulasi udara, rear defogger, front defogger gitu ya. Kemudian untuk tombol AC belakangnya juga gitu ya, dan ada sedikit pemanas nih atau di atas 30 derajat. Dan untuk model tuas transmisinya dia berada di atas ini. Kemudian ini sudah CVT ya. Kalau Fortuner dia masih Matic standar, ini sudah CVT. Dan jadi pilihannya ada parkir, mundur, netral, drive, dan sport ya, karena sudah Triptonic juga. Tapi untuk rem tangannya dia lebih modern karena sudah pakai elektronik atau elektrik ya, lengkap dengan auto hold juga. Kemudian ada pilihan berkendara juga, ada drive mode-nya juga sama, tapi sudah ada EV mode karena ada hybridnya juga ya. Tombol VSC-nya di sini, dan di bawah sini juga ada 2 port USB model Type-C ya. Jadi secara keseluruhan ini memang kelihatan lebih simple, tapi kelihatan lebih modern gitu ya kalau ngomongin Innova Scenic yang Q ini. Di sini juga dia ada 2 cup holder cukup dalam dan besar ya, lengkap dengan list warna silver, jadi tampak elegan. Dan menariknya di sini juga ada konsol box, ini cukup lebar, untuk sandaran tangan juga cukup nyaman, sudah dilapis kulit juga. Dan untuk bukanya ini sedikit agak unik ya, jadi bukanya itu mengarah ke penumpang depannya gitu, jadi menutupi penumpangan depannya, nggak bisa kanan kiri ya, atau ke belakang gitu, jadi kurang ergonomis gitu ya. Tapi di sini dia juga ada wireless chargernya juga, jadi kalau ngecas nggak ada kabel ini bisa juga gitu ya. Dan di bawahnya ini boxnya cukup besar gitu ya, untuk penyimpanan tentunya sangat berguna. Kemudian di bawah sini depan juga ada laci utamanya ya, cukup besar untuk penyimpanan. Di atasnya juga ada list warna silver dengan emblem Modelista. Di atasnya sudah dilapis soft touch juga ya untuk dashboardnya. Lalu ada laci terbuka yang cukup panjang nih, untuk penyimpanannya lumayan, lengkap dengan power outlet di bagian sebelah kanannya. Untuk isi AC-nya juga ada list warna silver, ada airbag juga untuk penumpang depan, dan ada tweeter di pojokan. Di bagian atas di sini juga tentunya lengkap dengan sun visor ya. Ini ada kaca yang bisa dibuka tutup juga, ada lampu tambahannya juga di sini. Lalu di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract kanan kiri. Kemudian di sini juga ada lampu cabinnya ya. Ini untuk Innova tipe tertinggi, sayangnya dia masih bola halogen ya, warna kuning kayak gini gitu ya. Tapi yang menarik yang nggak ada di Toyota Fortuner, dia sudah ada panoramik dan sunroofnya nih. Oke, kita buka ya. Nah, ini menariknya, untuk bukanya dia sudah elektrik ya, termasuk plafonnya dia juga otomatis bisa ngebuka kayak gini gitu ya. Jadi ini juga lebar banget gitu, jadi kalau mau keluar juga gampang gitu ya, aksesnya cukup besar nih untuk kebukanya juga. Dan untuk menutupnya juga ini sudah elektrik juga gitu ya, seperti ini. Dan ini juga kita bisa buka arah atas gitu doang ya, untuk masukkan udara gitu juga bisa kayak gini nih. Nah, nutupnya juga bisa dari sini ya. Dan untuk nutup plafonnya dia bisa elektrik juga nih. Jadi tinggal sekali pencetan dia langsung tertutup full gitu ya, secara elektrik.
Kemudian untuk spion dalamnya ini juga sudah auto dimming ya, jadi udah anti silau juga. Kemudian di sini dia juga ada dashcam nih. Jadi teman-teman kalau mau record sepanjang perjalanan ini tentunya akan lebih aman ya, karena dilengkapi dengan dashcam. Jadi kita punya bukti kalau misalkan ada apa-apa gitu ya. Kemudian di kanannya di sini juga ada sun visor, lengkap dengan kaca juga yang bisa dibuka tutup. Ada lampu tambahnya juga di driver ini. Kemudian di atas driver juga ada pegangan tangan retract juga gitu ya. Kemudian kanan kirinya pilar-pilarnya juga ada airbag samping karena airbagnya full sampai belakang. Lalu untuk seat beltnya di sini juga sudah 3 titik penguncian kanan kiri ya. Untuk penumpang depannya juga 3 titik penguncian dengan teknologi pro tensioner dan force limiter. Di atas joknya juga ada headrest kanan kiri, ini sudah adjustable ya dan sudah dilapis kulit senada dengan joknya juga. Untuk jok penumpang depannya dia juga sudah dilengkapi dengan airbag samping juga karena airbagnya sudah full, dan di bawah juga ada satu karpet dan satu apar juga. Sekarang kita bongkar interior baris keduanya ya. Kita buka di door trim baris keduanya sama dengan depannya, sebagian besar bahan hard plastik ya. Kemudian di sini dia ada emblem Fortuner di pojokan warna silver, ada list warna silver juga di sini sekitar handle pintunya yang sudah dilapis chrome untuk handle pintunya. Kemudian bagian armrestnya juga sudah dilapis soft touch atau kulit warna hitam dengan jahitan warna putih. Ada laci kecil di bagian atas dan di sini ada tombol power window dan sudah dilapis warna black glossy ya di bagian atas ini. Dan di bawah ada speaker lagi, kemudian ada cup holder dan ada door pocket serta lampu tambahan juga di bawahnya. Dan yang menarik di baris keduanya tetap ada emblem GR juga ya, yang tampilannya cukup elegan juga di bagian plat body samping sini. Kita masuk ke dalam. Ini sayangnya nggak ada pegangan tangan ya di sini ya, jadi kita harus pegangan jok depannya gitu ya saat masuk. Oke, kita tutup. Nah, kita sudah berada di dalam interiornya ya, dan kita lihat ini space ruangannya lumayan lega nih ya, karena dari lutut saya ke depan dengan jok depannya sudah saya mundurin masih jauh. Dan untuk headroomnya di sini juga dari tinggi saya 167 ini juga masih cukup tinggi ya, jadi masih 10 jari lebih ya. Menariknya lagi di kanan kirinya ada pegangan tangan juga lengkap dengan gantungan-gantungan ya. Kemudian ada AC double blower-nya kanan kiri. Kemudian pengaturannya sudah elektrik juga ya atau digital di atas ini untuk pengaturan AC-nya, dan ada lampu cabinnya ini juga sudah LED juga ya. Yang menarik untuk Toyota Fortuner dia ada rear seat entertainment juga di sini nih. Jadi kalau teman-teman mau nonton video nggak harus nonton numpang depannya, tapi bisa dari sini juga ya. Yang bisa dilipat kayak gini juga cukup praktis tentunya ya. Dan untuk seat belt-nya di baris keduanya ini dia sudah 3 titik penguncian ya, di bagian kanan, di kirinya juga 3 titik penguncian, lalu di tengah ini juga 3 titik penguncian juga dari atas sini ya. Kemudian di atas jok juga ada headrest sini ya, ada 3 yang sudah adjustable semuanya termasuk di tengahnya. Dan untuk ban joknya juga sama dengan depannya ya, sudah lapisan kulit semuanya, termasuk di sini juga ada armrest nih, sudah dilapis kulit juga. Dan kalau dipencet dia akan keluar cup holder nih di sini untuk naruh botol minum bisa juga nih. Jadi kalau berdua atau sendiri tentunya akan lebih nyaman ya. Lalu di bawah sini juga dia ada isofix nih, kanan kiri semuanya ada. Jadi kalau mau nambah kursi baby tentunya akan praktis. Di depan sini juga ada kantong-kantong nih sudah dilapis kulit ya. Kanan kiri ada, lengkap dengan gantungan juga nih. Jadi kalau mau gantung-gantung gampang, maksimal 4 kg ya. Kanan kiri ada. Di sini juga ada power outlet juga ya, dengan laci kecil ya di bagian sini dengan list warna silver. Dan di bawah untuk karpetnya juga ada logo GR-nya. Sekarang kita bandingkan interior baris kedua dari Innova Zenith Q Modelista ya. Kita buka. Nah, untuk di door trim baris keduanya sama kayak depannya, didominasi warna hitam juga ya, dengan bahan-bahan hard plastik di bagian atas, kecuali di armrestnya aja sudah dilapis soft touch ya. Ada warna silver juga ya di sini. Kemudian handle pintunya sudah dilapis chrome, ada tombol power window belakangnya. Di bawah ada speaker, ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam ya. Nah, untuk masuknya ini lebih mudah ya, karena mobilnya nggak terlalu tinggi kayak Fortuner. Dan yang menarik dari Innova, ini ya nyaman ya, karena memang lega banget nih, lihat dari lutut saya ke depan jauh banget. Kalaupun nanti dimaju-majuin tetap luas juga, lebih luas dari Fortuner gitu ya. Di bagian headroomnya juga cukup tinggi, dari tinggi 167 ini benar-benar lebih tinggi ya dari Fortuner. Kemudian kanan kirinya di sini juga ada pegangan tangan ya, retract dan ada gantungan ya kanan kiri. Ada AC double blower-nya nih di belakang sini, ada 2 kanan kiri juga, lengkap dengan lampu cabin ya kanan kiri juga. Kemudian di tengah ini tadi ya ada panoramic glass-nya sampai di belakang sini, dan juga kanan kirinya ada ambient LED juga nih, jadi kelihatan
adem, sejuk, dan mewah gitu ya. Kemudian di sini dia juga ada seat belt-nya, 3 titik penguncian ya. Kanan kiri aja ya, karena ngomongin Innova Q Modelista ini hanya captain seat, jadi nggak ada yang pilihan nyambung, semuanya captain seat kayak gini, lebih personal ya, jadi lebih nyaman. Dan di sini juga dia ada armrest-nya di tengah, kanan kiri. Lalu ada headrest juga ya, kanan kiri juga. Kemudian jok-joknya juga modelnya cukup mewah juga gitu ya, warna hitam dengan motif-motif. Dan yang menarik di bawah sini juga dia ada table nih, jadi teman-teman kalau mau naruh makanan, gadget gitu ya, ataupun laptop gitu bisa di sini juga. Bahkan ada 2 cup holdernya juga ya, jadi kelihatan lebih menarik. Lalu ada isofix juga sama kanan kiri, dan di depan ini lebih menarik ya. Kemudian yang menarik dari Innova Zenith Q, dia di belakang sini sudah ada 2 rear seat entertainment ya. Jadi kanan kiri, kalau Fortuner tadi 1 di tengah, ini ada 2 masing-masing. Dan menariknya lagi, ini independen nih. Jadi teman-teman kanan kirinya bisa nyetel berbeda, di depannya berbeda, itu juga bisa gitu ya. Kita lihat di sini untuk fitur-fiturnya. Di sini ada video shot, ada foto-foto, movie, kemudian ada application juga ya. Untuk video shotnya, nah di sini ada dari Android Auto, Apple CarPlay juga gitu ya. Kemudian di sini application-nya dia bahkan ada Chrome, ada Netflix, Spotify, ada YouTube gitu. Jadi lebih menarik, lebih lengkap juga fitur-fiturnya dari yang ada di Fortuner juga. Bahkan ada 2 unit gitu ya di belakang ini. Dan yang menarik untuk Innova Zenith Q ini untuk pengaturan sandarannya elektrik ya di baris keduanya, walaupun depannya tadi manual semuanya ya, karena memang ya harusnya bosnya di belakang, jadi yang elektrik di sini gitu ya. Kemudian di sini pengaturan maju mundurnya hidrolik, tapi ada pengaturan ini ya untuk sandaran kakinya ya. Nah ini sudah elektrik juga gitu ya. Jadi kalau ini dinaikkan, sandarannya diatur, ini bisa jadi 180 derajat lurus gitu ya. Jadi buat istirahat atau tidur tentunya akan lebih nyaman. Lalu di bawah sini dia juga ada kantong-kantong ya untuk penyimpanan, sudah dilapis kulit tentunya karena joknya sudah kulit. Dan di kirinya dia ada gantungan juga, bisa muat sampai 4 kilo ya untuk gantung di sini. Dan yang menarik di sini ada pengaturan AC-nya yang sudah digital ya di bawah sini, lengkap dengan pilihan auto. Dan di bawah sini juga menarik karena dilengkapi dengan 2 port USB model Type-C ya di sini. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk pelipatan jok baris keduanya cukup simpel karena sekali jebretan ini bisa dilipat full kayak gini ya, dan aksesnya jadi lebih luas ya. Dan kalau mau naik ada footstep cukup praktis, tapi sayang nggak ada pegangan tangan nih di sini nih. Jadi harus pegangan atasnya gitu ya. Ini joknya cukup lumayan nyaman sebenarnya, tapi ini cukup ngepres nih kalau jok baris keduanya nggak dimajuin gitu, jadi harus dibagi dengan depannya. Dan ini nggak ada ini ya slot untuk majuin atau mundurin ya di belakang ini, jadi harus selalu dari depan nih, atau minta tolong penumpang depannya ya kalau lagi rame-rame gitu ya, supaya lebih longgar nih, jadi ada kenyamanan gitu ya. Kemudian di jok baris ketiganya ini bisa direbahin juga ya, lebih miring lagi kayak gini. Nah ini jadi nyaman ya, jangan bener-bener relax gitu badan kita. Kemudian ada headrest juga di sini 2 kanan kiri ya, dan joknya juga sudah dilapis kulit semuanya. Kemudian ada seat belt di sini, ada 2 kanan kiri yang sudah 3 titik penguncian ya. Kemudian di bagian kanan kirinya juga ada tempat-tempat penyimpanan ya, terbuka gitu ya, cukup besar untuk penyimpanan. Plus juga dia ada pegangan tangan nih kanan kiri yang sudah retract, dan juga ada lampu bagian belakang ini juga nih. Jadi di area baris ketiganya tetap ada penerangan untuk bagasi dan area baris ketiganya. Untuk pelipatan jok baris keduanya, kalau ngomongin Innova ini beda dengan Fortuner tadi ya, dia sekali jebretan. Kalau ini dia hanya paling dimajuin. Kemudian kalau masih kurang, paling sandarannya ya agak ditakuk gitu. Tapi jangan khawatir ya, karena ini luas gitu ya, dan ini nggak tinggi gitu, jadi aksesnya cukup mudah juga untuk masuk. Kita coba ya masuk ke dalam. Nah, di dalam sempit ya. Kalau jok baris keduanya mundur full, plus sandaran-sandarannya juga tegak kayak gini. Tapi kita bisa dorong nih kalau mau majuin. Jadi ada soket di belakang sini juga, ini akan sangat membantu juga gitu ya.
Lalu kalau dimiringin, ini bahkan bisa jauh ya, hampir tiduran ini. Nah, ini nyaman banget ya. Ini juga bisa jauh, bahkan tengahnya juga jauh ya, karena memang luas. Jadi kalau duduk kayak gini aja, ini udah kelihatan lebih nyaman dari Fortuner tadi gitu ya. Dan menariknya juga joknya sudah kulit, ada 3 headrest juga ya yang sudah adjustable. Lalu ada seat belt juga nih, kanan kiri sudah 3 titik penguncian ya. Kemudian di atas juga ada lagi yang untuk tengahnya kalau lagi mau bertiga. Jadi semuanya dapat seat belt, nggak usah rebutan gitu ya. Kemudian kanan kirinya juga ada laci-laci terbuka nih, ada cup holder juga. Dan juga dilengkapi dengan power outlet nih, satu di sebelah kiri. Plus di bagian atas dia juga ada lampu cabin. Kemudian di kanan kirinya sini ada pegangan tangan juga ya, fix. Kemudian ada AC double blowernya kanan kiri juga sampai di baris ketiganya. Jadi ya secara kenyamanan mungkin Innova ini akan lebih nyaman ya kalau duduk di baris kedua dan ketiganya dibandingkan Fortuner. Nah, untuk membuka bagasinya ini juga sama-sama ada 4 cara ya, tapi sedikit ada satu perbedaan. Yang pertama, kalau Innova dia ada perintah suara, jadi bisa dibuka dengan kita teriak-teriak gitu ya. Kalau untuk Fortuner dia bisa pakai kick sensor, jadi bedanya di situ. Tapi untuk yang tiganya dia sama. Yang pertama, dia bisa sama-sama dari remote gitu ya. Innova kita buka dari remote, Fortuner kita buka dari remote. Ini bisa juga. Kemudian bisa juga dari tombol-tombol yang di dalam ya. Innova ada, Fortuner juga ada. Kemudian juga teman-teman bisa buka tutupnya langsung dari sini ya. Di sini ada tombol-tombol nih. Ini bisa, Fortuner juga ada tombolnya juga gitu. Jadi ada 4 cara, semuanya sudah elektrik sama persis ya. Nah, kita lihat untuk bagasinya ya. Untuk Toyota Fortuner ini bagasinya cukup tinggi ya. Tapi memang kalau ngomongin mobil 3 baris gak terlalu luas. Tapi masih bisa dilipat jok baris ketiganya ya. Kalau teman-teman mau lipat Fortuner dia ke kanan kiri ya. Diangkat ke atas gini hidrolik. Lalu dikaitkan gini nih. Ya, kanan kiri kurang lebih sama ya. Jadi bisa dua-duanya kanan kiri. Kemudian di sini dia juga ada tempat penyimpanan ya. Untuk toolkit dongkraknya disimpan di sini juga gitu. Jadi cukup praktis ya kalau teman-teman nyari dongkraknya, gampang di sini simpannya dan rapi gitu ya. Kemudian kalau Innova ini juga sama ya, 3 baris jadi nggak terlalu luas ya, tapi lumayan ya. Dan menariknya kalau Innova dia pelipatan joknya bisa ke depan gitu ya. Bisa setengah kayak gini. Dua-duanya juga bisa rata dengan lantai kayak gini ya. Jadi lebih besar tentunya ya, karena melipatnya ke sana gitu, bukan ke samping kanan kiri. Dan di sini dia juga ada tempat menyimpan toolkitnya juga ya, gede di samping sini ya. Jadi ya hampir sama gitu ya di bagian bagasinya ini gitu. Kemudian sedikit menarik, kalau Innova dia masih ada tempat penyimpanan lagi ya di bawah karpetnya ini. Cukup lumayan besar juga untuk menyimpan barang-barang kecil gitu ya, biar nggak berantakan, bisa ditaruh di sini gitu. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap perbandingan antara Toyota Fortuner GR Sport versus Innova Zenith Tipe Q yang sama-sama agak mirip-mirip harganya ya. Nah, tadi teman-teman sudah lihat perbandingan sendiri, teman-teman bisa menentukan mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Fortuner ataupun Toyota Innova ataupun Toyota tipe lainnya, jangan sungkan-sungkan, bisa langsung hubungin Mas Iqbal. Nomornya ada di bawah. Yang mau janjian test drive juga langsung di Japri aja janjian. Bahkan kalau mau dihitungin kredit secara budget sendiri, nanti langsung aja hubungin Mas Iqbal, nomornya ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Andi Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Andi Pras. Jika ada kurang kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Muhammad Iqbal Hafiz. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.